Patrice Allegro ini terus membidat-bidatkan Protestan. Caranya sangat-sangat fundamentalis. Nah, ini adalah seorang Romo fundamentalis, saudara. Seorang Romo, ya boleh saya katakan Romo kadrun. Kenapa saya menggunakan istilah kadrun di sini? Karena kalau dibandingkan dengan bosnya, ya, atau apa namanya atasannya, yaitu Paus Fransiskus, maka sikap Paus Fransiskus ini sangat berbeda dengan Patrice Allegro. Walaupun dia cerdas sih sebetulnya, tapi ternyata karena dia kadrun, ya, dia fundamentalis yang hanya membidat-bidatkan Protestan, maka dia memamerkan kebodohan-kebodohannya ketika dia menanggapi Pak Deki dan menanggapi saya. Ya, satu konten ringan untuk Mas Baginda Romo Patrice Allegro yang mulia dan yang terhormat, si mulut besar yang rajin terus-menerus bertelur klaim tanpa bukti, tanpa argumen, menyerang, membidat-bidatkan Protestanisme. Dia hajar terus sampai dengan detik ini di TikTok, di YouTube. Tapi begitu ditantang berdebat dengan saya, mendadak menjadi ayam sayur, terlalu banyak alasan, terlalu banyak dalih supaya perdebatan itu. Tapi kalau dengan saya, Verbum Veritatis, semakin kamu caci maki saya, semakin kamu bully saya, semakin saya libas Paus dan saya libas dia halus-halus. Semakin kamu bully saya, semakin saya libas Paus dan saya libas dia halus-halus. Dan tentu saja kamu tidak bisa bikin apa-apa. Karena saya tidak memulai ini duluan. Kamu yang mulai duluan. Romo Patrice Allegro yang mulai duluan. Dia tidur, tidak ada kerja di biara sana. Kemudian karena ada kamera, ada handphone, ada jaringan internet. Kemudian dia bawa congornya ke hadapan publik dan membidat-bidatkan Protestan. Dan karena itu memberi legitimasi kepada pihak Protestan, saya dan juga Pak MYM dan beberapa pihak yang lain, menggunakan hak jawab untuk membela posisi kami, sekaligus kasih lihat kepada kamu, posisimu itu adalah posisi yang tidak berdasar. Kepausan itu tidak ada dasarnya. Kepausan adalah hoax, adalah fiksi, adalah mitos, dan itu saya buktikan. Bukan hanya klaim, saya buktikan dengan data, buktikan dengan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News Aceh Nabota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Romo Patrice Allegro ditantang oleh pendeta Deki Ngadas. Jadi dari Katolik ditantang oleh umat Protestan, yaitu pendeta Deki Ngadas, seorang pengajar, doktor teologi, pendiri sekolah tinggi teologi yang ada di Batam, REE apa gitu ya, nggak tahu saya namanya, karena memang ya mohon maaf, nggak penting juga nama STT-nya. Karena saya nggak mau promokan sekolah yang dibuat oleh pendeta Deki Ngadas. Dan kita tahu Deki Ngadas ini adalah salah satu yang paling sering ngomel-ngomel, maki-maki, dan ngamuk-ngamuk di YouTube. Ini sama dengan sahabatnya, yaitu pendeta Muriwalianto Matalu, ya 11-12 lah. Kerjanya ngomel-ngomel, teman-teman. Kerjanya marah-marah. Dan tiba-tiba sekarang, pententengan nantang-nantang debat. Kalau kemarin kita lihat pendeta MYM sibuk mengajak Kodondi, mengajak umat muslim untuk debat, yuk debat, yuk debat gitu kan. Dengan tujuan supaya bisa kembali menaikkan pamornya yang sudah hancur. Nah, ini sama. Pendeta Deki Ngadas juga sekarang sibuk mengajak Romo Patrice Allegro untuk berdebat, teman-teman. Ini cukup membagongkan gitu ya. Tantangan debat terus dilontarkan oleh pendeta Deki Ngadas kepada Romo Patrice Allegro, yang dia bilang seperti ayam sayur, yang dia bilang pengecut, ya, dan masih banyak lah kata-kata makian yang lain. Padahal Romo Patrice Allegro udah bilang, kalau kami Katolik pengajaran kami sudah final, sudah selesai, apalagi yang mau diperdebatkan? Iman kita beda, Yesus kita pun beda. Orang Katolik udah jelas gitu. Kamu mau nyembah, ya nyembah sosok yang namanya Yesus terserah. Bagi mereka itu Yesus yang berbeda. Bagi Katolik, Yesus yang disembah oleh Protestan itu beda dengan Tuhan mereka. Kalau Protestan ini nggak tahu lah nyembah Yesus yang mana gitu kan. Karena memang konon katanya ada juga jin yang bernama Yesus yang bisa memberikan kesuksesan. Dan ini banyak disembah oleh orang-orang. Jadi ada jin nama Yesus yang bisa mendatangkan kekayaan, kemakmuran yang disembah. Jadi mirip pesugihan mungkin ya. Jadi kalau kita lihat ada orang bilang, wah saya di agama saya enak.
bisa sukses, bisa kaya. Islam miskin, kere. Lihat, saya kaya raya gitu, sukses. Ya mungkin yang kamu sembah jin gitu kan. Jin yang bernama Yesus menurut Pendeta Erastus Sabdono ya. Ya, jadi menurut Erastus Sabdono, jin itu teman-teman. Hati-hati. Hati-hati. Jadi memang banyak orang mengatakan dia penyembah Yesus. Ya, penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus ya, tapi penyembah Yesus. Kalau pengikut Yesus ya umat Muslim. Umat Muslim mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau penyembah Yesus memang banyak. Banyak ya, banyak golongannya. Denominasinya juga banyak. Tetapi Yesusnya nampaknya berbeda. Karena saya ngobrol sama teman-teman Katolik, mereka nggak terima Yesus mereka disamakan dengan yang sebelah ini. Bahkan Romo Patris Allegro juga udah bilang, saya mengajar umat saya dan tidak mengganggu hak herestik. Hak herestik kamu, artinya kesesatan kamu ya udah, kamu sampaikan saja gitu. Karena bagi Katolik, yang namanya Protestan itu bidat, herestik. Pengajaran yang menyimpang. Ya, udah clear kok, bagi mereka tuh menyimpang, ya sudah, kamu mau dengan penyimpangan kamu, silakan. Tapi jangan ganggu orang Katolik, jangan hujat orang Katolik, jangan fitnah orang Katolik, kan begitu. Cuman kan yang kita lihat adalah, ya mohon maaf, Polycarpus ini yang terus menyerang iman Katolik. Orang Katolik sebenarnya adem ayem kalau kita lihat. Nggak disenggol, mereka juga nggak akan apa-apa. Cuman selama ini kan mereka disenggol terus tuh, difitnah terus, dihujat terus, penyembah Maria lah, penyembah pagan lah, patung lah, dan sebagainya. Ya lama-lama kesal juga gitu. Orang juga punya batas kesabaran. Punya batas kesabaran. Apalagi sampai ya pausnya dihujat ya, bahkan kita lihat bagaimana The King Hadas siap untuk melibas paus, bayangkan. Paus saja mau dia libas, teman-teman. Ya, paus sanggup dia libas, luar biasa ini. Apalagi Romo Patris Allegro, dilibas gitu kan, ditantang untuk debat, dimaki-maki, dan kita akan lihat apakah Romo Patris Allegro akan bergeming ya setelah pribadinya dihujat habis-habisan, seperti video ini. Nah, saudara, terkait dengan live streaming saya tadi malam yang saya kasih judul Fiksi Klaim Keutamaan Yurisdiksi Paus di Roma, saya sudah tandaskan sejelas-jelasnya tadi malam bahwa sisi itu merupakan reaksi, respons penggunaan hak jawab menanggapi tendensi anti-protestan, klaim-klaim bombastis tidak berdasar tanpa argumen, tanpa data, tanpa bukti, yang akhir-akhir ini terus-menerus diedarkan, dipopularkan oleh seorang Romo Katolik bernama Patris Allegro, baik itu melalui TikTok maupun melalui YouTube. Itu bisa dibuktikan dengan sangat gampang sekali. Kemudian saudara-saudara, tanpa saya duga, tanpa saya expect, pada kolom komentar dari video live streaming itu muncullah komentar dari Romo Patris Allegro yang screen capture-nya saudara bisa lihat sekarang di screen dan bisa membacanya. Nah, saudara-saudara, tadi saya bilang saya tidak expect, saya tidak berharap komentar semacam ini, karena begini, Pak Patris Allegro ini kalau dia tidak berpendidikan, tidak terpelajar, hanya bermodalkan fanatisme buta, kemudian selama ini dia hanya dicekokin dengan klaim, dengan dogma, dengan doktrin, tapi tidak pernah punya kapasitas, kemampuan berpikir kritis dan menguji dogma-dogma itu, klaim-klaim itu dengan studi kesarjanaan, data sejarah. Kalau dia tidak punya perlengkapan akademik semacam itu, of course komentar semacam ini saya paham. Saya bisa paham kalau Pak Patris Pak Romo Patris Allegro ini itu orang yang tidak berpendidikan, saya akan paham dia berkomentar dengan model dan bobot semacam ini. Masalahnya sebaliknya dari itu, Pak Romo Patris Allegro ini seorang yang berpendidikan, bahkan dia punya jabatan gerejawi. Jadi saya tidak expect mendapat komentar dengan bobot yang sangat-sangat cetek, sangat memalukan semacam ini. Dan karena itu saudara-saudara, saya akan kasih beberapa komentar terkait dengan isi dan intonasi komentar dari Pak Romo Patris Allegro tersebut. Pertama, kan sudah jelas bahwa di dalam live streaming itu saya menantang Anda untuk berdebat dengan saya di dalam sebuah perdebatan formal.
Selama ini kan Anda hanya bikin rekaman-rekaman video pendek-pendek, kemudian bikin klaim heboh sana sini, mencap Protestanisme itu bidat, dan berbagai macam klaim yang heboh dan bombastis Anda upload di TikTok, Anda upload di YouTube, dan lain sebagainya, menyerang Protestan secara membabi buta. Hanya klaim, tidak ada data, tidak ada argumen. Jadi ketika saya menantang Anda untuk berdebat, sebenarnya maksud saya adalah saya ingin ada satu occasion, satu peluang, satu kesempatan yang bisa Anda gunakan secara formal, secara beradab, secara akademis, secara bertanggung jawab. Occasion itu, kesempatan debat itu Anda gunakan untuk mensubstansiasi, membackup semua klaim-klaim bombastis Anda secara membabi buta, menyerang Protestan itu. Gunakan itu untuk membackup itu, membuktikan itu di dalam dan melalui sebuah perdebatan formal. Nah, memang betul di dalam sebuah perdebatan kan kita tidak akan ngomong tentang semua topik yang selama ini memisahkan iman Katolik Roma dan iman Protestan. Itu saya paham. Itu sebabnya saya bilang mari kita tentukan satu topik yang spesifik, yang Anda rasa Anda ready untuk defend itu di dalam perdebatan. Kemudian ayo kita maju dan kita berdebat secara formal dengan menggunakan moderator yang juga terpelajar dan juga bertanggung jawab. Kita tentukan tema spesifiknya, aturan-aturannya, teknisnya, tanggal, dan lain sebagainya. Kemudian ayo kita main, ayo kita berdebat. Itu yang saya kemukakan. Dan itu super clear, super jelas di dalam live streaming saya. Kemudian Anda muncul dan bertanya, Anda mau apa Pak Deki? Saya mempertimbangkan 3 kemungkinan Anda mengajukan pertanyaan ini. Anda mau apa? Ketika saya sudah ngomong secara jelas di dalam live streaming itu. Kemungkinan yang pertama Anda itu tuli. Karena Anda tuli maka Anda tidak mampu mendengar secara terang dan jelas apa yang saya kemukakan mengenai tantangan saya untuk kita berdua ada di dalam sebuah perdebatan formal. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Anda itu otaknya lemot. Karena otaknya lemot dengan kecepatan yang sangat luar biasa lambat, maka otak Anda, kapasitas nalar Anda tidak mampu memproses informasi yang saya taruh di dalam live streaming itu dengan kata-kata tantangan yang sangat super jelas dan super clear. Atau kemungkinan yang ketiga, Anda tidak dengar, tidak simak apa yang saya kemukakan, tapi karena Anda tidak ingin dicap sebagai orang yang melarikan diri oleh para supporter buta Anda selama ini, maka Anda cepat-cepat datang buka video saya, kemudian Anda pause, tidak dengar apa-apa. Akhirnya Anda deliver satu komentar dengan model dan bobot semacam itu. Nah, either way, saudara-saudara, itu bukan ad hominem. Saya hanya sekadar mempertimbangkan kemungkinan kok seorang Romo Patris Allegro bisa datang berkomentar dengan isi dan bobot semacam ini. Yang kedua, Anda mengatakan saya itu hanya mengajar umat. Mengajar umat dengan cara menjadikan Protestanisme sebagai sansak Anda. Anda naik ring sendiri, pakai sarung tinju sendiri, ninju sendiri, kemudian loncat-loncat sendiri, kemudian bikin trofi bagi diri Anda sendiri, memutuskan bagi diri sendiri bahwa Anda menang, kemudian itu mengajar. Mengajar umat dengan klaim-klaim dusta dari Vatikan I dan Vatikan II mengenai kepausan, klaim-klaim yang tidak berdasar mengenai Marian dogmas, bahkan Anda tidak backup dengan argumen apapun dan data apapun, semata-mata membuat klaim-klaim begitu saja dan bombastis, dan Anda menyebut itu mengajar umat Anda bahwa Protestan itu heretik, mengajar umat Anda bahwa Protestan itu begini dan begitu. Itu namanya mengajar. Itu tidak terkesan bagi saya seperti seorang yang sedang mengajar. Itu hanya terkesan bagi saya seperti seorang yang sedang jualan obat yang diselingi dengan hiburan topeng monyet. That's it. Tidak punya nilai pedagogis, tidak punya nilai edukasi di dalam semua konten-konten Anda yang berisi serangan terhadap Protestanisme. Dan yang ketiga, saya tidak mengganggu hak heretik Anda. Lagi-lagi Anda bikin klaim kan, kalau mau bicara tentang heretik, bicara tentang bidat, ini saya hanya akan deliver kesimpulan aja, klaim aja. Jangan khawatir,
Kalau soal membuktikan itu saya gampang sekali buktikan. Dan itu saya buktikan melalui live streaming yang panjang. 1 jam lebih, 1 jam setengah dan seterusnya. Berisi bukti, berisi literatur. Jadi saya tidak hanya akan klaim. Tapi ini rekaman yang singkat. Jadi tolong maklumi kalau saya hanya sekadar bikin klaim. Bisa saya backup dan bisa saya buktikan dengan sulit. Kalau Anda bicara tentang heretik, maksudnya saya Protestan itu heretik. Anda perlu ingat, bukan Protestan yang mengklaim otoritas mutlak dan universal dengan bawa-bawa nama Tuhan Yesus, bawa-bawa Petrus. Itu klaim dusta. Bukan Protestan yang selama ini mengklaim bahwa ada seorang pemimpin gereja yang kalau dia mengajar dan declare doktrin ex cathedra, maka ajarannya itu infallible dan de fide, menjadi sesuatu yang wajib dan patut dan harus diimani. Itu fiksi. Itu mitos. Bukan Protestan juga yang ngajarin bahwa Maria itu co-redemptrix dan co-mediatrix. Bukan Protestan juga yang ngajarin tentang perpetual virginity. Bukan Protestan juga yang ngajarin Maria itu the Queen of Heaven. Bukan Protestan juga yang declare doktrin bahwa Maria itu diangkat tubuhnya ke surga. Itu semua adalah dusta. Itu semua adalah mitos. Itu semua adalah fiksi. Tidak ada data biblikal dan tidak ada data sejarah yang kredibel untuk semua ajaran-ajaran yang demikian. In fact, itu semua memimpin kepada penyembahan berhala. Bukan Protestan juga yang ngajarin tentang venerasi ikon dengan berdalih bahwa kita harus membedakan antara proskuneo dan dulia. Bukan Protestan juga yang ngajarin bahwa kita boleh berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, terutama kepada Maria, untuk minta tolong supaya Maria menjadi mediator antara kita dengan anaknya, karena Maria adalah the Queen of Heaven. Itu semua adalah ajaran yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah gereja. Itu semua tidak ada dasarnya, itu fiksi, itu semua mitos. Nah, saya bisa teruskan daftar tadi menjadi sangat panjang, tapi kamu bahkan mendeklarasikan anatema, kutukan untuk semua dogma yang tadi saya singgung itu bagi mereka yang menolak, yang tidak menerima itu sebagai ajaran resmi dari gereja. Jadi Anda mau bicara tentang heretik, mau bicara tentang bidat. Sebenarnya siapa yang bidat? Dengan mengingat semua yang tadi saya sudah singgung bagi Anda tentang dogma-dogma yang berjubel-jubel itu. Siapa yang sebenarnya bidat? Jadi kalau kita sekarang mau menjadikan ini sebagai ajang klaim-mengklaim, Anda klaim Protestan bidat, kemudian saya muncul dan balikin kepada kamu bahwa gereja kamu itu apostate, sudah murtad dan full of human-made dogmas, full dengan ajaran-ajaran buatan manusia yang tidak ada dasarnya di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah. Kemudian itu menjadi edukasi apa buat umat? Itu menjadi pedagogi apa? Pendidikan apa buat publik? Hanya dengan sekadar klaim-mengklaim, saya muncul, kemudian Anda muncul dan bikin klaim, kemudian saya balas Anda dengan klaim. Apa itu nilai edukasinya, pedagoginya, pendidikannya bagi umat, pendidikannya bagi publik? Tidak ada. Jadi Anda tidak mengajar siapapun dengan apa yang Anda lakukan di TikTok, termasuk juga di YouTube, termasuk juga melalui komentar Anda yang super tidak berbobot itu. Temanku sekalian yang terkasih, meskipun saya tegaskan, di dalam Protestantisme itu ada banyak orang baik dan luar biasa. Banyak sekali orang yang baik dan orang-orang luar biasa yang dengan minat yang tulus untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Saya yakin sendiri bahwa Protestantisme itu sendiri adalah mutilasi doktrin Kristen yang menyimpang. Sekali lagi, mutilasi doktrin Kristen yang menyimpang, yang mendorong orang-orang yang menganutnya untuk bernalar secara cacat. Ya. Jadi garis bawahi, mutilasi doktrin Kristen, doktrin itu menyimpang dan mendorong orang untuk bernalar secara cacat. Oke. Nah, saya sering menyadari hal ini ya dalam komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan terhadap video-video saya, baik di TT maupun di YT. Dan di antara orang-orang Protestan, ya, ada juga orang yang mencoba meyakinkan saya melalui argumen tanda petik mereka bahwa saya ini melayani setan, saya ini hamba setan.
atau saya ini penyembah paus. Ya, ketika saya justru membela dan mempromosikan iman saya yang betul. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing onta dengan kaset-kaset begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk,
marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta. Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan. Dan ya jemaatnya botol. Jemaatnya itu goblok. Ya, kalau kalian lihat teman-teman, ini full makian ya. Full makian. Dan di sini kita bisa melihat buah dari pengajaran dari pendeta Deki Ngadas. Kan kita kalau beragama ini kan tujuannya membuat kita jadi lebih baik. Kalau agama ini malah membuat kita jadi barbar, jadi sadis, jadi orang yang ya seperti monster, untuk apa? Coba kita renungkan. Bukankah di Kristen juga ada yang namanya buah-buah roh? Betul tidak? Lemah lembut, sabar. Sedangkan yang namanya pendeta Deki Ngadas, kalian ada lihat nggak? Bukankah pohon bisa dinilai dari buahnya? Jadi kalian nilai sendirilah. Dan ini kan beda, kita harus akui. Denominasi Protestan banyak, jadi setiap denominasi itu pohon masing-masing. Ya, pohonnya karismatik, pohonnya metodis, Anglikan, dan sebagainya. Menurut kalian yang mana? Yang lebih manis sedikit lah buahnya. Bukan semua manis ya, sedikit manis. Karena kalau kita lihat Reform nih, kerjanya ngamuk-ngamuk, ya, senggol sana, senggol sini. Nggak pernah saya lihat ada kedamaian di teman-teman kita Reform. Setiap tahun pasti ada masalah yang mereka buat. Pasti ada sensasi yang mereka tampilkan. Semua disenggol sama mereka, seakan-akan dirinya paling benar. Ini konyol ya. Dan saya mengutip statement dari Romo Alphonse. Ya. Apakah seperti ini ajaran agama kalian? Apakah memang Protestan itu harus seperti itu? Protes sana, protes ini, senggol sana, senggol sini, buat ajaran sendiri. Apakah seperti itu? Coba direnungkan nih, buat teman-teman Protestan. Dan saya cukup terkejut ya. Ini kacamata saya teman-teman ya, penilaian pribadi saya. Saya melihat banyak orang-orang Protestan yang komplain juga dan tidak senang juga dengan pengajaran dari pendeta Deki Ngadas dan MEM. Bahkan banyak sekali orang-orang Protestan tuh yang komplain, mengatakan ini pendeta nggak ada kualitasnya, ini pendeta nggak benar, ini pendeta kurang ajar dan sebagainya. Ya, banyak teman-teman. Silakan kalian tonton dan kalian lihat di kolom komentar. Ya, dari pihak Protestan sendiri juga nggak ada yang senang. Nggak senang dengan mereka. Tidak pantas jadi pendeta, kasihan jadi jemaatnya ya. Terus ada yang bilang, wah ini sengaja ingin mengadu domba. Ya, namanya juga Protestan, sukanya protes. Makanya Protestan itu tidak bisa akur dan terpecah dalam banyak sekte. Protestan itu tidak teratur, tidak terorganisir, beda dengan kami, Katolik. Ya, banyak. Ini pendeta lagi cari makan. Sesama pendeta saja berantem, pecah lagi, bikin lagi gereja. Jangan samakan dengan Katolik. Wih, banyak. Ya. Jadi dia ini dihujat dari segala sisi. Dari segala sisi, teman-teman. Deki Ngadas, Muriwali. Saya juga bingung, kenapa orang seperti ini dibiarkan? Dibiarkan untuk terus mengajar, dan ada juga yang jadi jemaatnya. Apakah memang Protestan itu tidak ada otoritas? Ya, tidak ada organisasi yang bisa memberikan hukuman untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran, orang-orang yang tidak mencerminkan ajaran agamanya. Apakah tidak ada teguran gitu? Kalau Katolik jelas ya, kalau ada yang menyimpang itu pasti ditegur. Di Islam juga kita sering melihat yang nggak benar, yang nggak jelas itu ditegur ya. Pengajaran-pengajaran sesat itu dihajar habis-habisan, bahkan ada yang sampai masuk penjara. Kalau Protestan gimana? Bukankah seharusnya ya teman-teman, ini kan semua ini di bawah payung Kristen Protestan. Di mana di Kementerian Agama itu ada Bimas ya, ada Bimas Kristennya. Seharusnya bisalah ambil tindakan gitu. Karena ini membuat gaduh yang beginian. Orang-orang seperti ini membuat gaduh dan membuat resah masyarakat. Membuat kita itu nggak nyaman. Orang-orang seperti ini gawat, teman-teman. Harus kita katakan orang-orang seperti inilah biang kerok dari intoleransi di Indonesia. Ini biang keroknya. Perkataan kasar, tindakan kasar, sok paling pintar, sok paling benar. Jadi kita tuh dianggap pintar tuh bukan karena gelar kamu. Gelarmu cuma menunjukkan kamu pernah kuliah, pernah belajar. Nggak ada tolak ukur atau barometernya dari itu.
Dari statement-statement Pendeta Muriwali dan Deki Ngadas, kita bisa menilai ini orang temperamen. Ini orang tidak menunjukkan ajaran agama. Dan saya yakin agama Kristen Protestan, ya, walaupun namanya Protestan, pun tidak mengajarkan seperti ini kok. Harusnya ya, koreksi saya kalau salah, kalau memang Protestan seperti itu, ya sudahlah. Artinya memang ajaran Protestan, ya orang-orangnya begini gitu. Tapi setahu saya tidak. Ya, setahu saya tidak. Jadi kembali teman-teman, kalian yang nilai, kalau saya cuma tampilkan bagaimana kebrutalan dari seorang Deki Ngadas menanggapi Romo Patris Allegro. Dan buat Romo Patris, saya juga nggak tahu apakah memang dari Katolik atau dari pusat sana tidak memperbolehkan seorang Romo ikut berdebat. Ya mungkin secara formal nggak bisa, ya minimal secara online kan masih bisa. Coba dipertimbangkan, karena saya lihat Romo Patris Allegro juga beberapa kali masuk ke room-room atau komal-komal Kristen, di situ terjadi perbedaan pendapat, saling argumen, ya artinya boleh kan secara online gitu, kalau memang nggak boleh secara offline. Online saja, lawan Deki Ngadas. Dan kalau mau room yang adil, pihak Muslim siap untuk menjadi moderator, menjadi tuan rumah. Karena kalau kita mengaca kepada debat yang pernah terjadi kemarin, contohnya DGA dari Katolik lawan Pendeta Budi Asali dari Reform juga, ya Protestan, itu kan berakhir dengan walkout-nya Pendeta Budi Asali, di mana dia bilang moderatornya curang, moderatornya nggak benar, hostnya nggak benar ini, tuan rumahnya Katolik, nggak adil, curang. Jadi supaya ada keadilan, ya mungkin dari pihak Muslim, dan saya secara pribadi mewakili diri saya sendiri, siap menjadi tuan rumah. Kalau Romo Patris Allegro mau, silakan hubungi Mas Erik dari Damai Kasih Channel, ya, suruh beliau menghubungi saya, karena saya rasa saya siap, saya sanggup menjadi tuan rumah, dan juga menjadi hakim yang adil. Ya, hakim yang adil bagi diskusi Katolik dan Protestan. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan, kalau memang berminat. Supaya nggak jadi, ini balas pantunnya lama kali teman-teman. Balas pantun tuh boleh, beberapa kali balas pantun, terus ya bertarung, habis bertarung nanti balas pantun lagi gitu. Jangan balas pantun terus, nggak ada tarung-tarungnya ini lucu gitu. Sama kayak misalnya tinju gitu kan, sebelum bertinju kan saling ini propaganda. Wah saya KO kan kamu 3 ronde, saya KO kan kamu 2 ronde. Wah saling berbalas argumen, saling berbahas bacotan ya. Kalau saya bilang bacotan, nah nanti baru main. Begitu kalah yang satu dia bilang, wah kan kemarin saya kurang persiapan kan gitu. Tinggal bikin alibi, saya kurang persiapan, lagi sakit perut. Kamu boleh menang, nanti saya balas gitu kan, nah, baru bacot lagi. Ya minimal adalah sekali mereka berargumen, berdebat dengan cara yang akademis. Ya nggak tahu lah akademis atau nanti malah saling maki-maki, nggak tahu. Karena saya lihat karakternya agak berat nih, agak berat. Tapi nggak apa-apa lah. Yang pasti kita akan menjadi hakim yang adil. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.